Nama saya Yunus Blake, sarjana pendidikan. Saya mahasiswa PPK Daljab angkatan yang pertama tahun 2022. Saat ini saya akan membacakan best practice saya menyusun cerita praktik baik. Lokasi di SD Negeri Sawangan. Tujuan yang ingin dicapai itu meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 5. Penulis Yunus Blake, sarjana pendidikan. Yang menjadi latar belakang dari masalah ini adalah guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif, sehingga proses pembelajaran selalu berpusat pada guru itu sendiri, serta kurangnya media belajar yang digunakan mengakibatkan peserta didik belum termotivasi dalam mengikuti pelajaran, khususnya di kelas 5, yang berdampak pada hasil yang diperoleh peserta didik kurang maksimal. Praktik pembelajaran ini sangat penting buat saya karena bisa menjadi refleksi dan motivasi bagi diri sendiri, dan juga bisa dibagikan kepada rekan guru yang mengalami masalah seperti yang saya alami, sehingga menjadi referensi untuk perbaikan proses belajar berikutnya. Sebagai guru, saya mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan proses pada kegiatan ini secara efektif sesuai dengan media dan model pembelajaran yang inovatif yang saya gunakan, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Setelah dilakukan identifikasi masalah dan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, maka ditemukan yang menjadi tantangan adalah: 1. Penggunaan media yang tidak sesuai dengan karakteristik materi. Kemudian yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Ketiga, motivasi belajar siswa yang masih rendah. Berdasarkan sebab-sebab di atas, maka yang menjadi tantangan guru, saya harus menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pemilihan model pembelajaran harus inovatif. Dan yang ketiga, saya harus bisa menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Dilihat dari tantangan di atas, maka saya harus bisa menggunakan model pembelajaran inovatif, serta saya harus bisa menumbuhkan minat serta motivasi peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah yang saya hadapi menghadapi tantangan di atas yaitu: yang pertama, pemilihan media. Saya menggunakan media PPT dan video pembelajaran. Saya menyiapkan alat dan bahan yang digunakan yang berkaitan dengan media tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi yang akan diajarkan. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan model pembelajaran based learning. Saya memilih model PBL karena model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dan merangsang keaktifan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Saya meningkatkan motivasi peserta didik baik dengan cara belajar yang menarik serta merancang pembelajaran agar bisa berpusat pada peserta didik. Saya mengatur dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan melalui RPP agar peserta didik lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam pemberian model ini adalah pemahaman dan kemampuan saya dalam merancang RPP serta kreativitas saya dalam merancang kegiatan agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun dampak dari hasil dari langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, dari penggunaan media PPT dan video pembelajaran sangat membantu pengembangan siswa pada materi. Tadi dapat lihat dalam peningkatan hasil belajar kerja peserta didik dibandingkan dengan hanya menggunakan media seadanya. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan model pembelajaran sangat efektif dalam materi ini, tertarik peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran baik secara kelompok maupun secara individu dalam mempresentasikan hasilnya. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat direfleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran menarik dan mudah dipahami.
Adapun faktor keberhasilan dari kegiatan ini yaitu kemampuan guru dalam memaparkan dan menguasai materi, penggunaan media yang efektif dan sesuai dengan materi, penggunaan model yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selama ini proses pembelajaran yang saya gunakan saya anggap sangat bagus, tetapi setelah saya lalui kegiatan ini ternyata belajar dengan model pembelajaran inovatif disertai penggunaan media yang sesuai lebih bagus lagi. Peserta didik lebih aktif serta bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah hasil best practice yang saya buat. Terima kasih, selamat siang. Tentang organ pernafasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Buat. Apa nama ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Di mana ikan hias dipelihara? Mengapa Dayu memelihara ikan hias? Kapan Dayu membersihkan akuarium? Ya, nomor 2. Tuliskanlah nama-nama organ pernapasan manusia yang ditunjukkan oleh anak panah di bawah ini. A. Hidung, B. Faring, C. Laring, D. Trakea, E. Oke, tepuk tangan nomor 1. Dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Di mana Dayu memelihara ikan hias? Kapan Dayu membersihkan ikannya? Mengapa Dayu memelihara ikan hias? Ya, berikut nomor 2. Yang nomor 2. Tuliskanlah nama-nama organ pernapasan manusia yang ditunjukkan oleh anak panah di bawah ini. A. Faring, B. A. Hidung, B. Faring, C. Laring, D. Trakea, E. Bronkus, F. Paru-paru, G. Diafragma. Oke, tepuk tangan nomor 2. Ya. Apa nama ikan hias itu? Siapa yang memelihara ikan hias? Mana ikan hias itu dipelihara? Kapan akuarium dibersihkan? Mengapa Dayu memelihara ikan hias? Ya, nomor 2. Tuliskan nama-nama organ pernapasan manusia yang Kuat. ditunjukkan oleh anak panah di bawah ini. A. Hidung, B. Faring, C. Laring, D. Trakea, E. Bronkus, E. Paru-paru, B. Diafragma. Oke, tepuk tangan nomor 3. Ya, 2, 3. Di sana, di sana, di
trakea. Kemudian yang E ini, yang di tengah ini. Apa? Bagus. Kemudian yang F ini. Dan yang terakhir. Nah, sekarang coba kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa? Siapa yang bisa? Apa ya? Berdiri. Kuat. Ya, apa nama ikan layu? Siapa lagi? Ya, banyak pertanyaan. Kemudian kata tanya siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang melihat? Apa lagi? Ya, siapa yang bersihkan akuarium? Sekarang kata tanya mengapa? Mengapa Rayu memelihara ikan hias? Jadi sistem pencernaan manusia, udara masuk ke dalam hidung.